在评价高铁项目时，除了看财务数据、经济指标，还要看公共效应、综合收益。中方愿同印尼一道，继续做好雅万高铁高质量运营，进一步发挥项目对印尼经济社会发展和地区互联互通的带动作用。Di balik suara roda baja yang melaju cepat di atas rel, di balik dentuman halus kereta yang membelah jarak antara Jakarta dan Bandung dalam hitungan menit, tersimpan sebuah cerita besar tentang ambisi, keberanian, risiko, dan masa depan Indonesia. Kereta cepat bukan sekadar alat transportasi. Ia adalah simbol, ia adalah pesan, ia adalah pernyataan bahwa Indonesia tidak lagi mau berjalan lambat di tengah persaingan global yang semakin brutal. Di saat banyak negara masih berkutat dengan infrastruktur lama, Indonesia memilih melompat jauh ke depan, mengambil risiko, dan membangun sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya di kawasan ini. Ketika proyek ini pertama kali diumumkan, banyak yang meragukan, banyak yang mencibir, banyak yang berkata, untuk apa kereta cepat? Terlalu mahal, terlalu berisiko, tidak cocok untuk Indonesia. Namun sejarah selalu membuktikan bahwa bangsa besar tidak pernah dibangun oleh orang-orang yang takut mengambil langkah besar. Bangsa besar lahir dari keberanian untuk bermimpi, dari keberanian untuk menanggung konsekuensi, dan dari keyakinan bahwa masa depan harus diperjuangkan, bukan ditunggu. Hari ini, ketika pemerintah Cina menyatakan kesiapannya membantu memastikan operasional kereta cepat tetap berjalan lancar, ketika pembicaraan restrukturisasi pinjaman dilakukan secara terbuka dan dewasa, kita melihat satu hal yang sangat penting. Kita melihat bahwa proyek ini tidak ditinggalkan, ia tidak gagal, ia tidak runtuh. Justru sebaliknya, ia sedang diperkuat, ia sedang disempurnakan, ia sedang disiapkan untuk menjadi aset jangka panjang bangsa ini. Pernyataan juru bicara pemerintah Cina yang menekankan bahwa proyek ini tidak boleh dinilai hanya dari angka-angka keuangan adalah pesan yang sangat kuat. Ini bukan sekadar soal untung dan rugi di atas kertas. Ini soal dampak sosial, soal perubahan pola mobilitas, soal tumbuhnya kawasan ekonomi baru, soal lapangan kerja, soal teknologi, dan soal kepercayaan diri bangsa. Tidak semua manfaat bisa dihitung dengan kalkulator. Tidak semua kemajuan bisa diukur dengan laporan keuangan. Kereta cepat telah mengubah cara orang memandang jarak. Jakarta dan Bandung yang dulu terasa jauh dan melelahkan, kini terasa dekat dan praktis. Waktu tempuh yang dipangkas drastis bukan hanya menghemat jam perjalanan, tetapi juga menghemat energi, meningkatkan produktivitas, dan membuka peluang bisnis baru. Pengusaha, pekerja, mahasiswa, wisatawan, semuanya merasakan dampaknya. Ini adalah fondasi bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ketika Ketua Dewan Ekonomi Nasional menegaskan bahwa Indonesia dan Cina telah sepakat melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan tenor hingga 60 tahun, ini bukan tanda kelemahan. Ini adalah tanda kecerdasan. Ini adalah bukti bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap tantangan, tetapi memilih mengelolanya secara rasional. Negara-negara maju pun melakukan hal yang sama. Infrastruktur besar selalu dibangun dengan pembiayaan jangka panjang. Jalan tol, pelabuhan, bandara, rel kereta, semuanya membutuhkan waktu puluhan tahun untuk benar-benar menghasilkan keuntungan maksimal. Mengharapkan proyek sebesar ini langsung untung dalam 5 atau 10 tahun adalah cara berpikir sempit. Negara yang berpikir pendek tidak akan pernah menjadi negara besar. Indonesia sedang berpikir untuk generasi berikutnya, bukan hanya untuk satu periode pemerintahan. Kita sedang membangun warisan, bukan sekadar proyek. Memang benar, nilai investasinya besar. Memang benar, sekitar 75% pendanaan berasal dari pinjaman luar negeri. Memang benar, titik impasnya diperkirakan puluhan tahun. Tapi, mari kita jujur. Apa alternatifnya? Tetap dengan transportasi lama? Tetap dengan kemacetan? Tetap dengan logistik mahal? Tetap dengan produktivitas rendah? Itu justru akan lebih mahal dalam jangka panjang. Setiap menit yang terbuang di jalan, setiap liter bahan bakar yang terbuang, setiap keterlambatan distribusi barang, semuanya adalah kerugian ekonomi yang tidak terlihat. Kereta cepat memang mahal di awal, tetapi ia menghemat biaya besar di masa depan. Ia adalah investasi, bukan pemborosan. Di tengah semua ini, ada satu fenomena menarik yang patut kita soroti. Negara tetangga, khususnya Malaysia, terlihat gelisah.
terlihat tidak nyaman, terlihat seperti tidak ingin mengakui bahwa Indonesia kini telah melangkah lebih jauh. Selama bertahun-tahun, Malaysia sering membanggakan infrastrukturnya, sering merasa lebih maju, sering merasa lebih modern. Tapi hari ini, siapa yang punya kereta cepat operasional? Siapa yang menjadi pionir di Asia Tenggara? Jawabannya jelas, Indonesia. Bukan sekali dua kali muncul narasi dari seberang yang mencoba meremehkan proyek ini. Ada yang bilang ini jebakan utang, ada yang bilang ini proyek gagal, ada yang bilang Indonesia terlalu bergantung pada China. Pertanyaannya, apakah itu kritik tulus atau sekadar rasa iri yang dibungkus analisis? Fakta berbicara, Indonesia berani membangun, Indonesia berani mengambil resiko, Indonesia berani menjadi yang pertama. Sementara sebagian tetangga masih sibuk berdebat, masih sibuk menunda, masih sibuk mencari alasan, Indonesia sudah melaju dengan kecepatan 350 km per jam. Inilah yang membuat sebagian pihak di Malaysia merasa terancam, bukan oleh kereta cepat itu sendiri, tetapi oleh simbol kemajuan yang dibawanya. Simbol bahwa Indonesia tidak lagi bisa dipandang sebagai negara yang tertinggal. Simbol bahwa pusat pertumbuhan kawasan semakin bergeser. Simbol bahwa Indonesia siap menjadi pemimpin infrastruktur di Asia Tenggara. Ketika China tetap berkomitmen mendukung proyek ini, itu juga menunjukkan bahwa Indonesia dipandang sebagai mitra strategis, bukan sekadar pasar. Kerjasama ini dibangun di atas kepentingan bersama. China mendapat mitra yang kredibel, Indonesia mendapat transfer teknologi, pengalaman, dan percepatan pembangunan. Ini hubungan dua arah, bukan hubungan sepihak. Mereka yang terus meneriakan isu jebakan utang sering lupa bahwa Indonesia bukan negara kecil yang bisa ditekan begitu saja. Indonesia memiliki ekonomi besar, pasar domestik kuat, dan posisi geopolitik strategis. Setiap perjanjian besar selalu dinegosiasikan dengan kalkulasi matang. Restrukturisasi pembiayaan justru menunjukkan fleksibilitas dan kedewasaan kedua pihak. Kereta cepat juga telah menciptakan ekosistem baru. Kawasan di sepanjang jalur mulai berkembang, properti tumbuh, UMKM bermunculan, pariwisata meningkat, lapangan kerja tercipta, ribuan tenaga lokal terlibat dalam konstruksi, operasional, dan perawatan. Ini adalah efek domino yang jarang dibahas oleh para pengkritik. Kita juga tidak boleh melupakan aspek kebanggaan nasional. Untuk pertama kalinya, rakyat Indonesia bisa merasakan pengalaman naik kereta cepat di negaranya sendiri. Tidak perlu ke Jepang, tidak perlu ke China, tidak perlu ke Eropa. Semua ada di sini, di tanah air. Ini membangun rasa percaya diri kolektif. Ini mengubah mentalitas bangsa. Selama puluhan tahun, kita sering merasa tertinggal, sering merasa hanya menjadi penonton, sering merasa harus belajar dari negara lain. Sekarang, justru banyak negara yang mulai melirik Indonesia sebagai contoh, sebagai referensi, sebagai pemain baru yang serius. Tentu saja, tantangan masih ada. Jumlah penumpang harus terus ditingkatkan, integrasi dengan transportasi lain harus diperkuat, promosi harus dimaksimalkan, efisiensi operasional harus dijaga. Semua ini adalah pekerjaan rumah, tapi tantangan bukan alasan untuk mundur. Tantangan adalah bukti bahwa kita sedang berada di jalur yang benar. Negara yang tidak punya tantangan adalah negara yang tidak bergerak. Ketika ada pihak di luar sana yang berharap proyek ini gagal, yang diam-diam ingin melihat Indonesia tersandung, yang ingin berkata, "Kan sudah saya bilang," justru disitulah kita harus semakin solid. Kita harus membuktikan bahwa keraguan mereka salah, bahwa pesimisme mereka keliru, bahwa Indonesia mampu mengelola proyek besar dengan kepala dingin dan visi panjang. Kereta cepat bukan milik satu rezim, bukan milik satu kelompok. Ia adalah milik bangsa. Ia adalah investasi generasi. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, kelak akan menikmati hasilnya. Mereka mungkin tidak lagi mempersoalkan utangnya, karena yang mereka rasakan adalah manfaatnya. Dan kepada negara-negara tetangga yang masih sibuk mengomentari dari jauh, termasuk Malaysia, satu hal perlu ditegaskan. Indonesia tidak membangun untuk pamer. Indonesia membangun untuk masa depan. Jika ada yang merasa tertinggal, solusinya bukan dengan meremehkan, tetapi dengan berbenah. Di era persaingan global seperti sekarang, yang cepat akan memimpin, yang lambat akan tertinggal. Indonesia memilih untuk cepat.
Indonesia memilih untuk berani. Indonesia memilih untuk maju. Kereta cepat ini adalah simbol dari pilihan itu. Ia adalah bukti bahwa bangsa ini tidak lagi takut bermimpi besar, tidak lagi takut dikritik, tidak lagi takut gagal. Karena hanya bangsa yang berani mengambil resiko yang akan menulis sejarahnya sendiri. Dan hari ini, dengan rel yang membentang, dengan kereta yang melaju, dengan dukungan internasional yang tetap kuat, Indonesia sedang menulis babak baru dalam sejarahnya. Babak tentang keberanian, babak tentang kemandirian, babak tentang kepemimpinan regional, babak tentang masa depan. Suka atau tidak suka, Indonesia sudah bergerak. Dan kereta cepat ini adalah saksi bahwa kita tidak sedang berjalan, kita sedang melaju.